Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani, NIM 021 dari Tadris Matematika A IAIN Salatiga. Pada video ini, saya berkesempatan untuk memaparkan mengenai interpolasi Newton. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai interpolasi linier dan juga interpolasi kuadratik. Untuk interpolasi linier ini merupakan polinomial orde ke-1. Kemudian interpolasi kuadratik merupakan polinomial orde kedua. Maka interpolasi Newton ini merupakan polinomial orde ke-n dengan menggunakan n+1 data. Kemudian untuk menentukan interpolasi Newton yaitu dengan menggunakan rumus ataupun formula polinomial orde n dari R atau fnx, ini adalah b0 plus b1 x min x0 plus b2 x min x0 kali x min x1 plus bn kali x min 0 x min x1 sampai dengan dikali x min xn min 1. Nah, ketika pada interpolasi linier ini hanya sampai pada b1 x min x0. Kemudian untuk interpolasi kuadratik itu sampai dengan b2 x min x0 x min x1. Namun pada interpolasi Newton kali ini kita sampai pada bn x min x0 x min x1 sampai dengan dikali x min xn min 1. Di mana B0 ini kita dapat dari fx0. Kemudian pada B1 ini didapatkan dari fx1, x0 atau biasa ditulis dengan fx1 min fx0 dibagi dengan x1 min x0. Sedangkan untuk mencari B2-nya ini kita dapatkan dari f x2 x1, x0 atau biasa ditulis dengan f x2, x1 min f x1, x0 dibagi dengan x2 min x0. Nah, itu untuk B2-nya. Untuk mencari Bn ini yaitu dengan f kali xn, xn min 1 sampai dengan x1, x0 atau biasa juga ditulis dengan f xn min 1 sampai dengan x1 dikurangi f xn min 1, xn min 2 sampai dengan x0. Kemudian dibagi xn min x0. Nah, itu merupakan perluasan dari interpolasi linier dan juga interpolasi kuadratik. Kemudian agar lebih memahami, mari kita pelajari soal berikut. Jadi di sini disediakan sebuah soal yaitu selesaikanlah len 2 menggunakan interpolasi Newton jika diketahui
x0 yaitu 1 dengan fx0 ln 1-nya adalah 0, x1-nya 4, jadinya fx1 ln 4 ini adalah 1,38629444, dan sampai yang ketiga yaitu x3-nya 6, ini dengan fx3 itu ln-nya ada 6 dengan 1,791995. Nah, dari sini berarti yang ditanyakan adalah berapa ln 2-nya, atau x2, dimana fn dari 2-nya itu berapa. Nah, untuk yang pertama ini, karena ini titiknya ada 4, maka kita menggunakan interpolasi Newton dengan polinomial orde ketiga, karena dengan n plus 1. Karena titiknya 4 maksudnya yaitu x0, x1, x2, x3 ini adalah 4. Jadi pada orde 3, karena n plus 1 sama dengan 4, jadi kita dapati n-nya adalah 3. Kemudian selanjutnya kita hitung untuk B0-nya. Seperti yang rumus di awal tadi, itu B0 sama dengan fx0-nya, dan di sini fx0-nya adalah 0. Kemudian selanjutnya kita cari B1, yaitu dengan rumus seperti yang sudah di awal dijelaskan tadi, yaitu fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. Ini kita substitusikan. X1 kita ambil dari sini 1,386294 dikurangi dengan x0 yaitu 0, kemudian dibagi x1 min x0 yaitu 4 min 1, yaitu kita dapati hasil 0,46209813. Nah, setelah itu kita hitung nih B2-nya. Untuk B2-nya ini rumus di awal yaitu fx2 x1 x0. Ini bisa ditulis juga dengan fx2 x1 min fx1 x0. Tadi di atas kita sudah menghitung fx1 x0 ya, ini sudah kita dapat hasilnya yaitu 0,4 dan seterusnya. Makanya untuk yang di sini kita tidak perlu menghitung lagi, kita hitung saja yang fx2 x1. Untuk yang fx1, x0 ini kita tinggal mensubstitusikan. Jadi kita jabarkan untuk yang fx2, x1 ini menjadi fx2 min fx1 dibagi dengan x2 min x1. Ini kita masukkan seperti cara yang B1 tadi, yaitu fx2 ini adalah 1,609, ini kita dapat yang ini, dikurangi fx1 yaitu fx1 1,386294 yang ini fx1, kemudian dikurangi dengan x2 min x1 yaitu 5 min 4, kemudian kita tuliskan hasil B1 tadi dan kita bagikan dengan x2 min x0 yaitu 5 min 1. Jadi dari sini hasilnya kita dapati min 0,051873116. Ini untuk B2-nya. Selanjutnya, setelah kita mencari B2-nya, selanjutnya kita mencari Bn. Nah, karena n-nya ini adalah 3, maka kita mencari B3 yaitu dengan rumus F x3, x2, x1, x0, atau bisa ditulis juga dengan f x3, x2, x1 min fx2, x1, x0 dibagi dengan x3 min x1. Karena pada B2 tadi kita menggunakan rumus fx2, x1, x0, maka kita tidak perlu menghitungnya lagi, kita tinggal menuliskan ulang atau mensubstitusikannya.
Kemudian untuk yang ini kita jabarkan menjadi fx3, x2 min f x2, x1 dibagi dengan x3 min x1, dan semuanya ini kita bagi dengan x3 min x0. Nah, karena pada langkah mencari B2 tadi kita juga menggunakan fx2 min x1, maka kita juga tidak perlu menghitung fx2, x1 nya. Kita tinggal mensubstitusikan hasil dari langkah B2 tadi, yaitu 0,223145, dan kita hanya perlu mengoperasikan atau menghitung pada fx3 min fx2 dibagi dengan x3 min x2. Nah, ini semuanya dibagi dengan x3 nya tadi adalah 6 dan x0 nya adalah 1. Jadi kita hitung semuanya. Untuk yang operasi ini kita dapati nilai 0,1823216 dan dikurangi dengan 0,223145 dikurangi min 0,051873116. Nah, dari sini kita dapati hasil yaitu 0,0008655415. Selanjutnya kita substitusikan kepada rumus yang paling awal tadi, yaitu pada fn x-nya, yaitu B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1 plus B3 X min X0 X min X1 X min X2. Karena tadi cuma sampai 3, maka langsung kita tuliskan saja B3. Nah, ini langsung kita masukkan. Untuk B0 nya tadi sudah diketahui yaitu 0, kemudian B1 nya tadi kita dapati hasil 0,46209813 dikali X min X0 yaitu X min 1, karena X0 nya tadi adalah 1, kemudian ditambah dengan hasil dari B2 yaitu min 0,051873116 dikali dengan X min X0 yaitu X dan X0 nya adalah 1, kemudian X min X1 yaitu X min 4, karena tadi X1 nya adalah 4, ditambah dengan hasil dari B3 yaitu 0,007865545 dikali dengan X min X0 yaitu X min 1, kemudian X min X1 berarti X min 4, dan X min X2 tadi X2 nya adalah 5, jadi X min 5. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah len 2, maka X nya ini kita ganti dengan 2, berarti F3 2 ini menjadi 0 plus 0,46209813 kali 2 min 1. Pokoknya semua X yang ada di fungsi ini adalah fungsinya, ini kita ganti dengan angka 2. Jadi 2 min 1, kemudian 2 min 1 juga, 2 min 4, 2 min 1, 2 min 4, 2 min 5. Ini kita dapati hasil yaitu 0,62876869. Nah, ini untuk hasil dari len 2-nya. Ini karena interpolasi Newton ini adalah suatu prediksi, maka kita juga harus tahu nih berapa nilai error. Jadi untuk mencari nilai errornya, ini rumusnya adalah nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai prediksi dibagi nilai sebenarnya dikali 100%. Untuk nilai sebenarnya ini bisa kita hitung di kalkulator. Nah, di kalkulator ini saya dapati nilai yaitu 0,6931478. Dan nilai prediksinya tadi kita hitung bersama-sama yaitu kita dapati hasil 0,62876869. Ini
dibagi dengan nilai sebenarnya. Berarti sama seperti yang ini. Kemudian kita kali 100%. Ini hasilnya adalah 9,6%. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak data yang kita gunakan, maka hasilnya pun akan mendekati nilai sebenarnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.